4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, halo sahabat hebatku di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Hai kamu yang selalu luar biasa, welcome back. Selamat datang kembali di ruang yang hangat ini, ruang kecil ini, tempat kita tumbuh bersama-sama, bukan dengan mengeluh, tapi dengan menyadari hidup ini bukan tentang apa yang menimpa kita, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk bangkit kembali. Nah, hari ini kita akan membongkar satu belenggu paling halus tapi paling kuat yang sering mengendalikan hidup kita. Apakah dia? Yaitu mentalitas korban. Selalu merasa sebagai seorang korban, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan bahwa kamu jauh lebih kuat dari cerita sedih yang terus kamu ulang di kepalamu. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, pada dasarnya kita semua itu adalah desainer, kita adalah kreator, kita sang pencipta dari kenyataan hidup kita sendiri. Tapi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Pernahkah kamu sadar bahwa setiap langkah, setiap pilihan kecil, bahkan setiap pikiran yang kamu pelihara itu adalah benang-benang yang tak terlihat yang sedang merajut hidupmu, yang akan merubahnya menjadi realita. Kita tumbuh dengan narasi bahwa hidup adalah sesuatu yang terjadi pada kita. Namun kenyataannya hidup dibentuk oleh kita sendiri yang menciptakannya. Bayangkan seorang seniman, misalkan seorang seniman di sebuah studio yang kosong, ibaratnya seperti itu ya. Kanvas di depannya itu putih, di depannya itu ada kanvas putih bersih, belum ada sedikit pun titik noda, belum ada sedikit pun goresan, tapi tangannya diam. Mengapa? Karena ia berpikir kanvas itu adalah melukis sendiri. Dia lupa bahwa kuas ada di tangannya, bukan di luar sana. Jadi dialah yang berhak melukis sesuai dengan keinginannya. Nah, begitu juga kita. Kita itu lupa bahwa kita itu penciptanya, pencipta dari realita hidup kita sendiri. Ya, kita sang penulis dari setiap bab dan episode-episode dalam setiap hidup kita. Kita bukan sekedar karakter ataupun tokoh dalam cerita itu. Kita adalah pengarangnya sekaligus. Banyak orang hidup seolah-olah mereka itu adalah sebagai korban. Korban dari apa? Korban dari naskah yang dituliskan oleh semesta, oleh Yang Maha Kuasa. Tapi mereka tidak sadar, semesta itu justru menunggu satu hal, tinta dari kesadaranmu sendiri. Kesadaran bahwa kamu bisa memilih bagaimana kamu meresponnya, bagaimana kamu bangkit kembali, dan kemana kamu ingin hidupmu berjalan. Dan di saat kamu mulai menggenggam kuas tersebut, meskipun dengan tangan yang sedikit gemetar, disitulah hidup mulai berubah. Bukan karena dari dunia luar yang mengubahnya, tapi karena kamu mulai menciptakan, bukan sekedar untuk bertahan. Karena sejatinya hidup ini bukan soal menunggu nasib baik mengetuk pintu, tapi soal kamu berdiri, membuka pintunya sendiri, dan menyadari kamulah sang arsitek dari kenyataanmu sendiri. Begitu teman-teman, kita ini yang menciptakan realitas hidup kita sendiri. Jadi jangan sekali-sekali menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan suratan takdir ataupun nasib ataupun tulisan suratan dari Yang Maha Kuasa. Bukan, kita sendiri yang menciptakan keadaan kita sekarang ini.
Jika saat ini kamu sedang bahagia, sedang semuanya berjalan dengan bagus, berarti kamu telah menuliskannya dengan benar, menulis cerita hidupmu dengan benar. Dan ketika saat ini mungkin kamu sedang nyungsep, ya, sedang semuanya tidak baik-baik aja, semuanya sedang serba terbentur dengan sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya, berarti kamu telah salah menuliskan naskah hidupmu sendiri, ya. Seperti itu teman-teman, semua itu kamu yang menciptakannya. Misalkan ceritanya ini ada seorang anak kecil yang tumbuh dalam rumah penuh dengan teriakan-teriakan. Dia belajar sejak dini bahwa diam lebih aman daripada berbicara, bahwa menyesuaikan diri lebih mudah daripada melawan. Dan di saat ia tumbuh dewasa, ia bawa luka. Tanpa sadar dia membawa goresan luka itu dalam bentuk sebuah keyakinan di kepalanya, di otaknya. Aku tidak punya pilihan. Seperti itu. Di otak kepalanya sudah tertulis bahwa aku tidak punya pilihan. Dan dari sinilah akar dari mentalitas korban. Seorang korban yang mulai tumbuh dari kecil, dia mulai hidup dari keluarganya dulu, gimana orang tuanya mendidiknya atau memberinya kasih sayang seperti apa, dan itulah dia akan tumbuh dewasa menjadi orang yang seperti itu. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita itu memikul cerita lama yang tidak lagi relevan dengan hari ini. Kita merasa dunia itu serba tidak adil, tapi diam-diam kita menemukan kenyamanan dalam rasa dikasihani orang, ya, dibelas kasihani orang, atau diempati atau disimpati oleh orang. Kita berkata, hidupku begini karena dia, hidupku begini itu gara-gara mereka, hidupku seperti ini karena ulahnya si dia. Karena mereka, karena masa lalu, karena dia. Dan perlahan kita menukar kuasa kita dengan seluruh keluhan, dengan serba kelemahan. Mental korban bukan sekedar cuma keluh kesah. Ia adalah cara bertahan. Dia muncul dari luka yang belum sembuh. Dia tumbuh dari momen-momen saat kita merasa tidak berdaya, tidak kuasa, dan akhirnya kita memeluk itu sebagai satu identitas yang kita menamai diri kita, akulah sang korban, akulah korban, ya, seperti itu. Namun di balik semua itu ada kebenaran yang sering kali kita tolak. Selama kita terus menyalahkan apapun itu, kita tidak akan pernah bisa sembuh sampai kapanpun. Jika kita masih menyalahkan apapun itu, menyalahkan dia, menyalahkan mereka, menyalahkan nasib, menyalahkan keadaan, atau apapun yang disalahkan, kita tidak akan pernah bisa sembuh. Karena selama kamu adalah merasa dirimu adalah korban, kamu tidak punya kuasa, kamu tidak berdaya untuk merubah dan tidak dapat berubah, ya. Tapi teman-teman ingat ya, dengarkan ini baik-baik. Kamu memang tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi padamu, tapi kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan setelahnya. Ya, catat itu baik-baik. Kamu bisa memilih untuk tetap duduk dalam reruntuhan puing-puing luka atau keterpurukan, atau kamu mulai membangun sesuatu dari puing-puing itu menjadi kenyataan yang positif. Kamu bukanlah anak kecil yang tidak berdaya itu. Sekarang kamu punya sebuah pilihan. Untuk apa? Untuk melangkah, untuk berdiri, untuk membangun, untuk merubah, untuk menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan hidup yang kamu inginkan. Hidup seperti apa yang kamu impikan, seperti yang kamu mau, bukan hidup yang kamu warisi dari luka masa lalu atau dari luka goresan yang disebabkan oleh si dia, mereka.
dia dan dia, ya. Karena hidup ini tidak pernah menunggu orang yang menyalahkan. Dia tidak akan pernah mau peduli menunggu orang yang menyalahkan. Hidup hanya berpihak pada mereka yang berani mengambil kembali kemudinya. So, kemudikan hidupmu, kendalikan hidupmu sendiri menjadi seperti apa yang kamu mau. Seperti itu, teman-teman. Suatu hari ada seorang pria yang terjebak dalam pikirannya sendiri. Sejak kecil, hidup dia dipenuhi dengan rasa sakit, penuh dengan luka, dan penuh dengan kehilangan. Dia tumbuh di lingkungan yang sama sekali tidak mendukung. Dan setiap kali ia gagal, ia berkata kepada dirinya sendiri yang terdalam, "Ini karena saya tidak cukup baik. Ini karena saya tidak pernah merasa beruntung." Dunia seakan menilai dirinya hanya berdasarkan apa yang terjadi padanya. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang yang bijak, orang yang bijaksana, yang memberinya sebuah pertanyaan. "Apa sih yang membuatmu berpikir bahwa kamu itu tidak berdaya?" Kemudian pria ini terdiam. Untuk pertama kalinya, dia mulai berpikir, ya, otaknya mulai berpikir. Sebelumnya, dia merasa hidup itu seperti petir yang menghantamnya berkali-kali tanpa ampun. Tetapi kini pertanyaan itu mengguncang jiwanya. Dia mulai menyadari satu hal, ia tidak sepenuhnya terjebak dalam peran sebagai seorang korban. Dia masih punya pilihan, dan pilihan itu ada di tangannya sendiri. Terkadang kita itu begitu merasa terperangkap dalam cerita lama kita, cerita tentang sebuah kegagalan, cerita tentang suatu pengkhianatan, dan cerita atau pengalaman tentang sebuah rasa sakit, hingga kita lupa bahwa kita itu bisa menulis ulang skenario bab-bab, episode-episode hidup kita sendiri. Mulai kapan? Mulai sekarang, mulai hari ini. Kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya dan apa yang kita pelajari dari setiap kejadian yang lalu, dari setiap langkah yang salah yang pernah kita pilih. Itu adalah suatu pelajaran, dan hari ini kita tulis kembali episode-episode, bab-bab baru yang membawa kedamaian, membawa keindahan, kebahagiaan. Ya, jika kamu merasa hidupmu penuh dengan hambatan, ingat sebuah sebuah quote ini. Hidup tidak pernah bertanya apakah kamu siap, tapi ia bertanya, apakah kamu mau tumbuh? Seperti itu, ya. Setiap dari kegagalan, setiap dari luka-luka, setiap dari kekecewaan, itu bukanlah suatu akhir, ya. Itu bukan end of the world, bukanlah suatu kiamat atau hidupmu telah berakhir, melainkan ini merupakan awal. Awal dari apa? Awal dari episode baru, awal dari perjalanan baru. Jangan biarkan masa lalu itu mengendalikan hidup kamu, mengendalikan diri kamu untuk terus terpuruk menjadi seorang mentalitas korban. Jangan biarin luka-luka itu membuat kamu lupa bahwa kamu itu lebih strong, kamu itu lebih kuat daripada apa yang sudah kamu lewati, apa yang sudah kamu alami, dan apa yang sudah kamu hadapi. Jadikan itu sebagai pengalaman untuk kedepannya supaya kamu lebih bijak, supaya kamu dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Karena hanya dengan melepas mentalitas korban ini, kamu bisa mengubah cerita episode hidupmu yang baru. Hidupmu bukan tentang apa yang dilakukan orang lain terhadapmu, tetapi tentang bagaimana kamu memutuskan untuk melangkah ke depan. Kesempatan untuk bangkit selalu ada, bahkan saat kamu merasa terjatuh paling terpuruk sedalam apapun. Kamu bukanlah korban, kamu adalah pahlawan dari setiap episode kisah hidupmu sendiri. Teman-teman,
Dari semua cerita itu, ada sebuah cerita tentang seorang wanita. Wanita yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan segala ketidakpastian dan rasa sakit. Setiap kali ia menghadapi sebuah kegagalan, dia merasa seolah-olah dunia itu menimpanya, seolah kiamat sudah terjadi. Mengapa ini terjadi padaku? Di pikirannya seperti itu. Dia merasa terjebak dalam siklus rasa sakit yang tidak pernah ada ujungnya, tidak pernah berakhir. Namun satu pertemuan yang sederhana telah mengubah hidupnya, telah mengubah segala-galanya. Ada seorang bijak berkata kepadanya, "Apa sih yang terjadi pada kamu? Memang bukan salah kamu itu, tapi apa yang akan kamu lakukan setelahnya, itulah yang akan menentukan siapa diri kamu. So, kamu jangan lama-lama terpuruk, bangkit deh untuk dirimu sendiri." Kata-kata itu menggugah kesadarannya. So, dalam diam, dia mulai berpikir. Selama ini, ia hidup dalam pikiran bahwa ia hanyalah seorang korban yang tak berdaya. Seorang korban dari keadaan, dari orang-orang yang mendoliminya. Tapi kenyataan ada satu hal yang dia lupa. Setiap orang punya kuasa untuk apa? Untuk memilih. Pilihan untuk tetap terperangkap di dalam masa lalu itu, tetap terperangkap dalam luka itu, atau pilihan untuk bangkit dan menulis ulang episode hidupnya yang penuh makna. Dari sana dia menyadari inti dari perubahan. Hidup bukan tentang apa yang terjadi pada kamu, tetapi bagaimana kamu memilih untuk merespon semua ini. Mentalitas korban itu muncul saat kita merasa hidup itu tidak adil dan menyerahkan kekuasaan kita kepada sebuah keadaan. Namun dengan melepaskan mentalitas itu dengan penuh kesadaran, kita bisa menemukan kebebasan yang sungguh luar biasa. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk berkembang, kebebasan untuk memilih, dan untuk melihat segala hal dengan cara yang berbeda. Setiap luka yang kamu alami itu bukanlah sebuah akhir, tetapi sebuah peluang untuk belajar dan tumbuh jauh lebih bijaksana, jauh lebih kuat. Kamu itu bukan korban dari masa lalu. Masa lalumu itu tidak menentukan siapa kamu sekarang, kecuali jika kamu mengizinkannya, jika kamu membiarkannya. Setiap kegagalan itu merupakan guru yang mengajarkanmu sesuatu yang berharga, dan itu mahal harganya. So, jadikan sebuah luka atau kegagalan, pengalaman yang tidak enak itu sebagai batu loncatan, bukan suatu penghalang. So, jangan diam di situ meratapi dan terus meratapi bertahun-tahun. Bangkit, pecahkan dinding penghalang itu dan jadilah dirimu yang bersinar. Karena kamu sendiri yang menulis episode cerita hidupmu. Kamu selalu punya pilihan, dan setiap pilihan itu ada di tanganmu sendiri. Pilihan untuk apa? Untuk berhenti menjadi mentalitas seorang korban dan mulai menjadi pahlawan. Pahlawan dalam apa? Pahlawan dalam cerita hidupmu sendiri. Kehidupanmu itu bukanlah suatu kebetulan, teman-teman. Kamu adalah penciptanya dari realitas hidupmu sendiri. Jangan biarin orang lain atau keadaan yang menentukan siapa dirimu. Pada akhirnya, hidup itu bukan soal menunggu untuk diselamatkan oleh orang lain. Hidup itu tentang berdiri, mengambil alih kemudi, dan mengubah arahmu. Kamu punya kekuatan untuk mengubah hidupmu sendiri, bukan orang lain. Dimulai dengan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Seperti itu. Jadi jika kamu saat ini kamu merasa terperangkap, ingat ya, kamu itu bukan korban. Kamu adalah penciptanya. Dan hidupmu adalah kanvas kosong tadi. Kanvas kosong yang siap untuk kamu warnai. Hidupmu
Yang mewarnai hidupmu itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. So, jadilah kreator yang terbaik untuk cerita episode hidupmu sendiri. Jadilah desainer yang terbaik untuk realitas hidupmu sendiri. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir dan tumbuh bersama di ruang ini. Terima kasih banyak masih mendengarkan sampai video di titik ini. Ruang di mana kita belajar bahwa luka itu bukan akhir dan masa lalu bukan penentu masa depan. Ingat ya, kamu itu bukan sekedar penumpang di dalam hidupmu. Kamu itu adalah pengemudinya. Kamu adalah sang penulis dari skenario episode cerita hidupmu sendiri. Kamu itu adalah sang pencipta dari kisah hidupmu sendiri. Jika hari ini kamu itu merasa lelah, tertinggal, atau bahkan kamu merasa tidak berarti, so peluk dirimu sendiri, peluk dirimu sebentar. Kamu sudah bertahan sejauh ini, berterima kasihlah kepada dirimu sendiri, dan itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Kamu sebenarnya adalah orang yang berjiwa sangat kuat, ya. Semoga setiap kata hari ini menjadikan benih-benih kecil yang tumbuh dalam kesadaran kamu. Semoga hatimu selalu dilapangkan, jiwamu dikuatkan, dan langkah-langkahmu selalu dituntun oleh cahaya yang tidak akan pernah padam. Aku selalu doain kamu bangkit dengan penuh keberanian, kamu sembuh tanpa harus menyimpan dendam, dan kamu menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri yang selama ini menunggu untuk kamu sadari. Dan jika tidak ada satupun yang percaya pada kamu, ingat ya, aku percaya sama kamu, karena kamu itu sungguh berharga, karena kamu pantas untuk bahagia, dan karena kamu tetap layak untuk memulai lagi. Teman-teman, jangan lupa ya, tetap jaga hati, jaga semangat, dan jangan lupa dalam dirimu itu ada cahaya yang mampu menuntunmu untuk pulang. Sekian dulu bahasan kita hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.